Baiklah semua, mereka begitu membenci Barat sampai-sampai rela mengorbankan keuntungan mereka dan bahkan pura-pura menjadi gay. Izinkan saya tunjukkan skandal baru yang sedang terjadi di Inggris saat ini. Dan sepertinya untuk sekali ini, BBC melakukan sesuatu yang benar. Para migran membayar ribuan pound untuk membuat klaim suaka palsu sebagai gay di Inggris. Reporter yang menyamar menemukan adanya industri bayangan yang melibatkan pengacara dan penasihat yang menawarkan foto-foto palsu, laporan medis palsu, dan surat dari pasangan pria fiktif dengan biaya mulai dari £2.500 hingga £7.000. Warga negara Pakistan menyumbang 42% dari semua klaim suaka LGBT di Inggris, meskipun mereka hanya mewakili 6% dari total aplikasi. Jadi, entah karena suatu alasan, Pakistan memiliki lebih banyak gay per kapita dibandingkan negara lain di dunia. Atau orang Pakistan telah menemukan cara untuk menipu sistem suaka Inggris lebih baik daripada siapapun. Coba lihat ini. Jadi wanita ini adalah salah satu pengacara yang membantu orang dengan menyuruh mereka berbohong tentang orientasi seksual mereka. Misalnya, kamu harus membuktikan bahwa kamu adalah orang LGBT. फिर मैं तो इसे नहीं हूँ। वो तो बोल रहा आप नहीं हो. Kami sedang menyelidiki penasihat imigrasi yang mendorong para migran untuk menipu sistem suaka. Untuk menyusup ke industri bayangan ini, kami harus menyamar. Reporter kami berpura-pura sebagai mantan mahasiswa yang ingin tetap tinggal di Inggris. Mereka tidak sedang dianiaya, mereka tidak punya alasan yang sah untuk mengajukan suaka. Tapi, kami mendengar beberapa konsultan bersedia membantu migran, seperti dia, berpura-pura menjadi gay agar bisa tetap tinggal di Inggris. Halo. Setelah mencari informasi, telepon reporter kami yang menyamar tiba-tiba berdering tanpa diduga. Seseorang menghubungi dari nomor yang belum kami simpan. Dan kemudian, saya tidak tahu siapa orang itu. Ya, namanya Kanisha. Dia tahu kalau kamu tertarik. Iya Indai, saya bilang, Nyonya Maratu. She goes, doesn't matter, no one's gay. Malam itu, reporter kami yang menyamar akhirnya bertemu langsung dengan orang di balik suara di telepon. Ini Tanisha Khan. Dia mengundangnya ke rumahnya di London Timur untuk pertemuan pertama dari beberapa pertemuan yang akan terjadi. Ayo. फिलहाल तो एक ही है ये रास्ता. जी ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो गे केस बोलते हैं या Manfaatkan kepedulianmu terhadap hak asasi manusia. Orang-orang ini sangat empati pada kita, sampai-sampai seperti bunuh diri. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Dan kaum kiri woke akan tetap mendukung kita. Jadi, mari kita manfaatkan itu. Yogi sesama jenis, kamu harus membuktikan bahwa kamu adalah seorang LGBT. Izinkan saya untuk mengatakan. Itu uang begobak. Saat seperti ini, jangan berharap hal baik apapun. Dengan bayaran, Tanisha menawarkan untuk memberikan bukti guna mendukung klaim palsu tersebut. Jika kamu merasa bahwa kamu harus melakukan ini, maka aku akan memberimu gambar clubbing. बोले और इधर-उधर की evidence full तैयार करके इंटरव्यू के लिए भेजो जो है. Lihat itu? Kami akan membawamu ke klub gay. Kami akan mengambil foto-foto seksi dan kami akan menggunakan itu sebagai bukti, lalu kami akan memberikannya ke Departemen Imigrasi dan bilang, "Hei, lihat, dia gay." Ana Gonzalez adalah seorang pengacara imigrasi dengan pengalaman lebih dari 2 dekade menangani kasus-kasus hak asasi manusia. Ini adalah hal terakhir yang seharusnya dilakukan oleh seorang penasehat. Jadi orang ini melanggar hukum, melakukan penipuan dengan membuat-buat klaim untuk diberikan kepada orang ini, semacam klaim yang sudah siap pakai, bisa dibilang begitu. Tanisha Khan membantah telah melakukan pelanggaran apapun dan mengatakan bahawa telah terjadi kesulitan komunikasi kerana dia tidak fasih berbahasa Urdu. Kementerian Dalam Negeri mengatakan, Saya mendengar bahasa Urdunya dan subtitlenya 100% akurat. Saya memahami setiap kata yang dia ucapkan dan tidak ada perbedaan dalam subtitlenya. Oke, Anda tidak bilang, oh Anda tahu, Anda tidak gay. Tidak ada yang gay. Tapi kalau kamu ingin menempuh jalan itu, aku bisa membantumu. Itu persis seperti yang dikatakan. siapapun yang ketahuan mencoba memanfaatkan sistem akan menghadapi seluruh konsekuensi hukum. Ya, benar. Biar saya ceritakan juga sedikit anekdot untukmu. Jadi selama karir saya sudah memberikan 3 atau 4 surat rekomendasi. 2 di Jerman, entah kenapa, 1 di Kanada, dan 1 di Australia. Oke, orang di Australia itu benar-benar seorang ateis sejati.
dan sangat mudah untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar mantan Muslim atau tidak. Ngomong-ngomong, laporan BBC sebenarnya menegaskan bahwa mereka tidak hanya berpura-pura menjadi gay, tapi mereka juga berpura-pura menjadi ateis. Lihatlah betapa bejatnya mereka. Demi mendapatkan kewarganegaraan Inggris atau demi bisa tinggal di Inggris, mereka rela mengkhianati nabi mereka sendiri. Tapi begitu mereka menjadi warga negara Inggris atau tidak bisa dideportasi, mereka langsung berubah menjadi Islamis dan jihadis terbesar. Dan kamu tahu kenapa itu terjadi? Karena suara hati mereka, rasa bersalah mereka mengatakan bahwa, oh saya harus bertobat. Saya harus berusaha mendapatkan ridha Allah. Jadi mereka semakin memperkuat religiusitas mereka. Itulah yang juga ditemukan pada para pembajak tragedi 11 September itu. Mereka dulu sering pergi ke bar striptis dan melakukan berbagai hal yang tidak islami. Tapi untuk kembali ke jalan Islam, mereka akan memperkuat komitmen mereka dan melakukan jihad serta hal-hal semacam itu. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya lebih berbahaya daripada Muslim biasa yang datang ke sini secara legal. Jadi orang itu, saya menulis surat untuknya setelah mengenalnya selama lebih dari setahun. Dan dia pernah berkata kepada saya, dia bilang, Haris Sultan, kadang-kadang saya berpikir seharusnya saya mengaku sebagai homoseksual. Karena dia tahu ada seseorang yang pura-pura menjadi gay, lalu dia mendapatkan izin tinggal permanen di Australia. Dan begitu dia mendapatkan izin tinggal permanennya, dia kembali ke Pakistan, menikah dengan seorang wanita dan mengurus dokumen untuk istrinya. Lalu dia mendapat telepon dari petugas visa yang berkata, "Hey, kami kira kamu gay." Dan dia menjawab, "Ya, dulu saya gay, tapi sekarang saya sudah baik-baik saja." Sekarang saya sudah memperbaiki diri, saya sudah menyembuhkan diri sendiri. Itu yang dia katakan. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang, kenapa kita tidak bisa membatalkan izin tinggal permanen mereka? Nah, kalau kamu sudah memperbaiki diri, sekarang seharusnya kamu tidak punya masalah tinggal di Pakistan. Karena Pakistan tidak akan menganiaya kamu. Bagaimana menurutmu? Tapi tidak. Mereka memanfaatkan proses kita. Mereka memanfaatkan sifat baik kita. Dan mereka mengeksploitasi penghormatan kita terhadap hak asasi manusia. Jadi ya, biar saya bacakan artikel ini dengan cepat untukmu. Situs web palsu, protes yang direkayasa, dan orang-orang yang pura-pura ateis di dalam industri suaka palsu. Semua itu merupakan bagian dari industri palsu yang mencakup memungut biaya dari para migran untuk memberikan saran tentang cara berpura-pura sebagai gay demi mengajukan suaka. Seperti yang diungkapkan oleh bagian pertama dari investigasi terselubung kami terhadap sistem imigrasi. Saya masih merasa bahwa mereka mencoba menyalahkan semua ini kepada para agen migran tersebut. Ya, mereka adalah penipu. Mereka menipu sistem. Mereka melanggar hukum. Tapi saya bisa meyakinkan Anda, semua pencari suaka ini adalah peserta yang ikut dengan sukarela. Saya memberitahu Anda tentang budayanya, mereka tidak peduli soal itu. Oh, saya harus pura-pura jadi gay, tentu saya akan lakukan. Lakukan saja. Saya tidak mau kembali ke Pakistan. Saya tidak mau tinggal di sana, tapi saya cinta Pakistan. Dan saya akan menciptakan mini Pakistan di sini, di London Timur. Zahid Hasan Akan, yang memperkenalkan dirinya sebagai pengacara, sedang berbicara kepadanya tentang berbagai pilihan dan bagaimana menipu Kementerian Dalam Negeri. Gay ateis atau aktivis politik, jadi orang-orang ini tidak akan berhenti. Oke, para migran dari dunia ketiga ini akan terus datang secara massal dan Anda tidak perlu tertipu olehnya. Biarkan saya putarkan video lain untuk Anda. Orang-orang yang hadir memberitahu reporter kami yang menyamar bahwa banyak orang di pertemuan itu sebenarnya tidak benar-benar gay. Yang mana itu? Beckton. Oh, Beckton. Saya tahu di mana itu. Saya pernah ke sana. Bukan pusat komunitas itu, tapi saya rasa saya pernah ke sana. Tidak masalah. Diam dan lihat saja. Bukan saya. Gigit di sana. Itu tidak ada 1% dari itu. Apakah itu persen? Itu hanya 0,01% dari itu. Tidak ada yang gay. Tidak ada. Dan Kementerian Dalam Negeri benar-benar telah menyetujui ribuan orang ini sebagai homoseksual. Dan mereka bukan gay. Hanya 0,01% saja. Ketika kamu memberi, kamu melupakan rasa malu. Itu saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Aku tidak tahu. Bukan seperti itu. Tidak ada yang gay. Kita hanya mempermainkan mereka. Orang-orang kulit putih ini bodoh dan tahu tidak. Mereka juga membayar mereka. Mereka juga membayar pakai uang pajak kalian. Mereka juga tinggal di hotel. Seberapa rusak sistem ini? Lihat ini. Apa ini? Apa-apaan ini? Maaf teman-teman. Tidak bermaksud menyinggung, tapi kalian merusak estetikanya. Lihat jalanannya, lihat betapa kotornya jalan itu. Maaf teman-teman, kalian harus kembali. Tidak bermaksud menyinggung. Aku tahu kalian cuma lagi barbeque, tapi
Itu adalah getoisasi. Itu hanyalah konsekuensi tak terelakkan dari membawa orang-orang dari budaya asing sehingga kamu kehilangan identitasmu sendiri. Itu tidak terlihat seperti kota Inggris. Tidak ada negara yang seharusnya kehilangan identitasnya. Ya, aku ingin menunjukkan ini padamu. Lihatlah ini, perkiraan migrasi bersih di bawah masing-masing partai tahun 2029 hingga 2034. Jadi, jika Partai Hijau berkuasa, kebijakan mereka akan mendatangkan hampir 4,4 juta migran. Dan kamu bisa tahu mereka bukan datang dari Republik Ceko atau Polandia. Mereka akan datang dari Bangladesh, India, Pakistan, dan negara dunia ketiga lainnya. Dan di bawah Partai Buruh, jumlahnya tetap 1 juta. Dan di bawah Partai Konservatif, jumlahnya sedikit di bawah 1 juta. Jadi reform mungkin adalah pilihan terbaik. Dan saya pikir di bawah restore, angkanya akan minus. Jadi kita tidak akan melakukan restore. Izinkan saya dengan cepat menunjukkan beberapa cuitan Rupert Lowe. Saya tidak tahu apakah dia akan bisa melakukan hal-hal ini. Saya tidak tahu itu. Tapi kita pasti bisa bermimpi. Saya rasa kita butuh seorang diktator yang bisa langsung menangguhkan konstitusi dan semua presiden. Lalu berkata, kamu tahu apa? Hei, kamu dari mana? Deportasi saja. Oi, menurutmu apakah pria berusia 50 tahun menikahi gadis berusia 9 tahun itu hal yang baik? Kamu memikirkannya, deportasi saja. Itulah kebijakan deportasi tegas yang kita butuhkan. Jika kamu telah membantu migran ilegal menipu rakyat Inggris agar tetap tinggal di negara kita, pemerintahan Restore Britain akan memenjarakanmu. Saya akan melangkah lebih jauh dan saya akan bilang, batalkan kewarganegaraan dan deportasi saja. Dan lihat, saya paham bahwa mungkin ada beberapa negara yang tidak mau menerima orang-orang itu kembali. Misalnya banyak dari warga Inggris keturunan Pakistan ini lahir dan dibesarkan di Inggris. Jadi Pakistan bisa saja berkata, hey, mereka bukan warga negara kami. Jadi menurut saya, kita butuh koloni tahanan baru. Di suatu tempat di tengah Samudra Atlantik, pasti kita bisa menemukan sebuah pulau kecil. Tinggallah di sini, bangun infrastruktur kalian, kami akan memberi kalian sedikit uang. Oke, kami akan memberi kalian beberapa bahan mentah supaya kalian bisa membangun gubuk dan pondok begitu. Dan mari kita lihat bagaimana hasilnya. Mari kita lihat apakah kalian bisa membuat sebuah negara yang sama suksesnya. Seperti Australia di pulau kecil ini, kalian lihat, orang-orang suka menghina orang Australia dengan berkata, oh, kalian dulunya narapidana. Ya lihat, bahkan para narapidana, jika diberi kesempatan, bisa membangun negara luar biasa seperti Australia. Bukankah itu luar biasa? Inilah alasan mengapa saya sangat menghormati budaya Barat, terutama budaya Anglo. Dan mereka bilang, kamu penjilat, kamu penjilat. Ya, saya tidak peduli apa yang kamu katakan, tapi fakta tidak berbohong. Jadi orang-orang yang membencimu ini akan melakukan apa saja untuk bisa hidup di antara kalian.